Kalian udah pernah ikut ujian berbasis Android ya sama tiga? Sudah. Oke. Gimana rasanya ikut ujian berbasis Android? Asik. Nggak ribet juga. Ada nggak teman-teman kalian yang nggak ikut atau nggak boleh ikut ujian bersama ini? Nggak ada. Semuanya ikut. Tanpa terkecuali. Karena semuanya itu sudah dibagikan berhak buat kartu dapet juga. kartunya. Ini kan persiapan untuk ulangan bulanan bersama kan Pak? Iya. Seperti yang udah live kemarin tuh Pak, waktu 17 Agustus tuh Betul, Pak. betul. Nah, kan ruang kelas nih banyak, terus juga udah siap, bersih dan rapi juga ya Pak ya untuk anak-anak ujian bersama nantinya di tanggal 26 dan 27 ya Pak? 27 ya. Nah, kalau misalnya anak-anak yang karena kita berbasis Android tadinya Pak, untuk anak-anak yang misalnya handphonenya rusak atau mungkin belum memiliki handphone, nah jadi ulangannya di mana ya Pak ya? Oke, jadi begini Ja, di tim di sekolah sudah mengatur terkait dengan persiapan pelaksanaan dari asesmen bulanan bersama itu. Kita memang sudah menyediakan semua fasilitas di sekolah ini. Untuk di ruang kelas, masing-masing ruang kelas itu sudah kita sediakan wifi gratis untuk seluruh siswa, bisa diakses dengan menggunakan Android mereka masing-masing. Tetapi karena kita jumlah siswa juga banyak, kemudian dimungkinkan bahwa ada beberapa siswa yang HP-nya tidak support, kemudian juga ada yang juga tidak tidak bisa mengakses link ujian, maka kita fasilitasi lewat lab komputer. Nah, maka di lab komputer nanti dikhususkan bagi murid-murid kita yang HP-nya tidak support di dalam melaksanakan asesmen bulanan itu. Kan ini baru persiapan nih Pak. Iya. Boleh ngintip dikit nggak? Boleh ya? Mari silakan. Oke, sekarang ya sudah mau ngintip nih Pak. Iya. Labnya. Nah, ini kita coba intip satu dulu ya, Iya. Sobat Semantik. Ini lab TIK 1 ya Pak namanya. TIK 1, kita ada 2. Oke. Kebetulan ini ada lab TIK 1, silakan Mbak Suja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena masih persiapan ya Pak, jadi Iya. masih sepi dan ini lagi uji coba juga ya Pak ya? Ya betul. Jadi ketika uji coba juga kita memang persiapkan tim untuk menguji coba lewat komputer yang disediakan di lab komputer ini, baik dari Bapak Ibu guru juga, seperti sekarang ini Pak Sarip lagi mencoba mengaksesnya, kemudian juga ada dari murid juga, supaya mereka juga dapat gambaran ketika di dalam pelaksanaan nanti ternyata ada kendala. Tentu sebelum pelaksanaan kita juga sudah mencarikan solusi terkait dengan pelaksanaan ujian bersama itu nanti. Oke, luar biasa sekali ya Pak, dan ini banyak banget komputernya ya. Banyak. Dan ini bakal dipakai semua nih Pak ya? Dipakai nanti ketika memang jumlah siswanya memang beberapa yang tidak support saja. Jadi bukan berarti semua siswa nanti kita fasilitasi di sini, tidak. Ya, sebagian siswa nanti yang lebih banyak nanti di ruang kelas mereka masing-masing, seperti itu. Tentunya tanpa kuota internet ya Pak? Tanpa kuota internet, ya. Pakai wifi Karena sekolah. sudah menyediakan, ini lab komputer 1 kita, di sebelah ada lab komputer 2. Insya Allah juga sama persiapannya. Nanti bisa juga nanti kita cek di ruang kelas apa persiapan kita terkait dengan router wifi kita gimana gitu ya. Luar biasa sekali nih Sobat Semantik ya. Nanti kalau misalnya ada kendala langsung nih harus pindah ke sini ya Pak? Harus pindah, sehingga ujian mereka tidak terganggu. Untuk diketahui bahwa seperti yang kami publish di media-media center SMA 3 Bengkulu Tengah, bahwa SMA 3 ini merupakan sekolah yang berbasis digital. Ya, maka semua kegiatan itu kita berbasis digital. Tuh, apakah itu ujian, kemudian administrasi sekolah dan lain-lain juga kita gunakan berbasis digital. Oke, jadi nggak ada cerita kalau misalnya lupa bawa ini pulpen, lupa bawa buku gitu, nggak ada ya Pak? Nggak perlu, kita kan sudah bisa menggunakan Android mereka masing-masing, jadi nggak perlu ini, paling cuma untuk hitung-hitungan ketika mereka mencari jawaban saja. Ini ya, kertas coret-coret. Betul, buram ya. Iya, benar. Kita cek di ruang kelas. Siap. Nah, ini yang
router itu ya Pak ya? Ya, ini router yang kita gunakan nanti ketika kita melaksanakan ujian bersama. Untuk satu router ini bisa diakses oleh 2 rombel. 2 rombel, artinya per 2 rombel nanti kita ada 1 router. Nah, tujuan yang kita menggunakan router setiap sekolah ini supaya murid ketika melaksanakan ujian bersama atau ujian akhir semester itu mereka tidak ada kendala. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka harus punya kuota, minta dengan orang tua, alasan itu tidak ada. Karena di sekolah sudah menyediakan kuota itu. Nah, aksesnya juga sangat luar biasa, tidak ada kendala seperti itu. Tidak ada kendala, dan keunggulan-keunggulan lainnya banyak ya Pak ya? Keunggulan-keunggulan lainnya setelah kami laksanakan, ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga semenjak kepemimpinan kami di sini, bahwa di sebelum-sebelumnya kita masih berbasis pensil kertas. Nah, tapi ketika kami berada di sini, kami merubah ya, melakukan sesuatu terobosan di sekolah ini bahwa sekolah ini harus berbasis digital. Termasuk juga pelaksanaan asesmen terhadap siswa, maka kita laksanakan berbasis Android. Maka sebelum kita laksanakan itu, maka semua peralatan harus saya sediakan dulu ya untuk mendukung kegiatan itu. Nah, ada banyak kemudahan yang kita dapatkan ketika pelaksanaan CBT berbasis Android ini. Ya, yang pertama adalah guru lebih mudah untuk mengoreksi atau apa. Kemudian siswa juga mengakses itu lebih gampang. Termasuk juga selama perjalanan yang sudah kami lakukan di tahun ketiga ini, hampir tidak ada kendala terhadap siswa karena semua siswa kami fasilitasi di sekolah ini. Kalau mereka tidak punya Android, maka kita arahkan ke lab komputer seperti yang kita bicarakan tadi. Oke, jadi nggak ada cerita ini alasan apapun nggak ikut ulangan ya Pak ya? Iya. Katanya tuh ya Pak, denger-denger nih ya Sobat Semantik, ada yang sampai dijemput ya Pak? Ada. Jadi biasanya yang seperti itu ketika ujian nasional atau ujian akhir sekolah. Kalau sekarang kan nggak ada lagi ujian nasional tuh, atau UNBK tidak ada lagi. Sekarang sudah hanya melaksanakan ujian akhir sekolah yang murni dilaksanakan oleh sekolah sendiri. Nah, terkadang bagi siswa kelas 12, kadang mungkin karena terlalu larut malam tidur mereka sehingga agak kesiangan bangun. Nah, sering sekali, hampir setiap tahun kami ketika anak-anak tidak mengikuti, tidak hadir tepat waktu, maka harus kami guru dan panitia harus jemput. Nah, termasuk juga ketika mereka melaksanakan ujian asesmen bersama. Ketika siswa terlambat, tentu kami akan segera menghubungi orang tua. Jikalau memang tidak memungkinkan, maka kami harus jemput ke sekolah. Tidak ada alasan siswa untuk tidak ikut ujian. Oke, berarti orang tua pun bisa memantau keadaan anaknya ya Pak ya? Oke, coba Pak kita ke sana tuh, bagus tuh pemandangannya Pak, mau lihat. Oke Pak, terkait dengan komunikasi antara orang tua dan juga guru, juga kepala sekolah ya Pak ya. Nah, kalau untuk ujian bersama atau ulangan bersama yang akan dilaksanakan nanti ini, orang tua sudah ada yang tahu belum Pak? Sudah diberitahu belum? Jadi begini, sebelum kita melaksanakan persiapan itu tentu sebelumnya kita sudah memberitahukan melalui grup-grup orang tua ke wali kelas mereka masing-masing bahwa di setiap bulannya kita akan melaksanakan asesmen bersama. Nah, hal ini dilakukan adalah untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Nah, tentu komunikasi ini penting. Penting. Kenapa? Karena seperti yang kami sampaikan di rapat komite bersama orang tua wali ketika kita melaksanakan kegiatan parenting, kita sudah sampaikan juga dengan orang tua wali bahwa kesuksesan anak itu di dalam pembelajaran itu kita peroleh kalau seandainya ada dukungan dari sekolah, guru dan PU, kemudian murid sendiri, termasuk juga orang tua. Nah, maka peran orang tua juga sangat penting untuk mensukseskan mereka dalam menempuh pendidikan di SMA 3 Bengkulu Tengah. Nah, tentu informasi-informasi itu akan selalu kami sampaikan kepada orang tua wali supaya mereka juga dapat memantau apa saja giat yang dilaksanakan di sekolah itu untuk menghadapi asesmen bersama bulanan itu. Berarti peran wali kelas juga sangat dibutuhkan ya Pak dalam ini ya betul. Pak, komunikasi dan juga informasi-informasi tentunya terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah ini ya Pak ya. Betul. Sekecil apapun itu berarti. Sekecil apapun itu. Jadi apapun itu kami beritahukan kepada ke orang tua bahwa terkait dengan pembelajaran, kegiatan-kegiatan, termasuk juga dukungan, apakah itu tentang sumbangan atau apa, juga kita sampaikan dengan orang tua wali. Biasanya di situ wali kelas menyampaikan kepada orang tua wali bahwa sudah diingatkan dukungan orang tua itu penting, karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua
maka semua kegiatan di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, maka penting. Terkait komunikasi lagi nih Pak, Ya. kalau misalnya terjadi miskomunikasi, ini jangan sampai tapi ya Pak, Ya. misalnya nih terkait miskomunikasi, itu gimana cara mengatasinya Pak? Nah, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa komunikasi itu penting. Baik itu kami dari sistem kehumasan sekolah, kemudian dari orang tua, dari wali kelas, ketika ada sesuatu yang mungkin komunikasi tidak sampai atau tidak nyambung antara orang tua dengan sekolah, maka kami berikan kesempatan kepada orang tua untuk hadir ke sekolah. Apapun yang ada di sekolah itu akan kami fasilitasi. Tentu tidak akan ada kendala. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa datanglah kepada orang yang tepat supaya ada solusi dari komunikasi yang tidak nyambung tadi. Nah, apapun itu, sehingga kadang ada anggapan, anaknya nggak boleh ikut ujian. Tentu nggak ada itu. Saya sampaikan dengan berulang-ulang bahwa tidak ada namanya istilah ketika mereka bersekolah di SMA 3 Bengkulu Tengah tidak ikut ujian. Tapi perlu juga disadari bahwa orang tua tentu sudah memberikan investasi yang besar terhadap anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Investasinya apa? Yaitu berbentuk dukungan. Sekolah memberikan dukungan, orang tua juga memberikan dukungan, murid juga harus bersemangat terkait dengan itu. Benar, luar biasa sekali nih ya Pak, kalau dalam hal berkomunikasi dan semuanya. Ini rasanya kekeluargaannya erat sekali ya Pak ya, bukan hanya sesama guru, tapi juga Orang tua. ke orang tua juga ya Pak ya. Oke Bapak, jadi seru banget ya Sobat Semantik ngobrol sama Pak Anton nih. Nah Pak, harapannya nih semoga Sobat Semantik dan ataupun murid-murid SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah bisa melaksanakan ujian dengan baik dan ikut ujian semua nih ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kami pastikan kembali bahwa setiap kegiatan asesmen atau apapun itu tidak akan ada diskriminasi dari pihak sekolah. Apapun latar belakang dari orang tua, agama, suku, dan yang lain. Maka jangan dikhawatirkan terkait dengan itu. Yang paling penting adalah mari kita sama-sama memberikan dukungan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Bagi kami di pihak sekolah adalah memberikan dukungan terkait dengan dukungan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan bisa berjalan dengan baik, fasilitas bisa kita fasilitasi dengan baik. Nah, dukungan orang tua juga penting seperti itu. Apapun yang tidak tersampaikan komunikasi, maka silakan hadir dengan kami ke sekolah. Akan kita carikan solusi. Tidak ada nama istilah anak-anak tidak ikut ujian atau apa. Tentu dukungan ini penting bagi kedua orang tua. Anak-anak pun mari kita bersemangat untuk mensukseskan masa depan kita yang lebih baik. Keren banget nih ya Sobat Semantik. Oh iya Pak, nih sebelum Suja pamit dari SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah, kita keliling-keliling dulu gimana Pak? Oh, boleh. Dari sana tuh Pak, mau lihat-lihat dulu. Ya, boleh.